Halo para pemirsa yang budiman, saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan semuanya. Para pemirsa, kali ini admin akan menyuguhkan prosesi jejer pengantin adat Jawa Tengah, persandingan sakral dalam mahligai pernikahan. Prosesi jejer pengantin merupakan puncak sekaligus jantung dari rangkaian pernikahan adat Jawa Tengah, terutama mengacu pada tradisi Kraton Surakarta dan Yogyakarta. Jejer berarti duduk bersanding, dan inilah momen di mana kedua mempelai setelah melalui berbagai tahapan ritual secara resmi dipersatukan dan dipersembahkan di hadapan keluarga besar serta tamu undangan dalam mahligai pernikahan yang disebut pelaminan. Suasana dan makna prosesi ini syarat dengan nuansa sakral, hikmat, dan penuh simbol filosofis. Pelaminan yang megah dihias dengan kain beludru batik motif lereng atau sidomukti, bunga-bungaan terutama melati dan kantil, serta janur atau kembang mayang atau kembar mayang, melambangkan harapan akan keindahan, kesuburan, dan kemakmuran hidup berumah tangga. Nah, kedua pengantin duduk bersanding di kursi pengantin yang tinggi, bagaikan raja dan ratu sehari, di bawah payung kebesaran atau kerobongan, menandakan status baru mereka yang dihormati. Urutan dan ritual utama dalam jejer pengantin. Yang pertama, kedatangan pengantin. Setelah prosesi panggih atau pertemuan dan balangan gantal selesai, pasangan pengantin berjalan beriringan menuju pelaminan. Seringkali diawali oleh pembawa kembar mayang sebagai simbol harapan dan penolak bala, dan diiringi musik tradisional atau gending. Yang kedua, sungkeman. Begitu tiba di hadapan pelaminan, ritual paling mengharukan dimulai. Kedua pengantin melakukan sungkeman kepada orang tua tertua dari kedua belah pihak. Mereka bersimpuh mencium lutut orang tua, memohon doa restu dan maaf atas segala kesalahan. Air mata kebahagiaan dan haru sering mewarnai momen ini, melambangkan bakti anak kepada orang tua. Setelah sungkeman kepada orang tua, pengantin juga sungkem kepada sesepuh atau kerabat yang dituakan. Yang ketiga yaitu naik ke pelaminan. Nah, setelah sungkeman, kedua pengantin didampingi oleh pemaes atau perias pengantin dan para bini sepuh naik ke pelaminan untuk duduk bersanding. Posisi pengantin pria biasanya di sebelah kanan, pengantin wanita di sebelah kiri, dilihat dari sudut pandang tamu. Yang keempat, tanam rikmo atau tanam rikmo. Sang pemaes atau sesepuh melakukan ritual kecil dengan menanamkan atau menyelipkan sejumput sirih dalam rikmo bungkusan kecil daun sirih di bagian tertentu pelaminan atau dekat pengantin. Ini merupakan simbol doa dan penolak bala agar pernikahan langgeng. Lalu yang kelima, yaitu kacar kucur atau kembang mayang.
Ritual simbolis puncak di atas pelaminan. Pengantin pria menuangkan kucur bermacam-macam biji-bijian, uang logam, kunyit, kelapa, dan lain-lain dari wadah khusus ke atas lembar kain yang dibentangkan di pangkuan pengantin wanita, yang kemudian disambut dengan kacar atau dilipat oleh pengantin wanita. Ini melambangkan tanggung jawab suami dalam menafkahi keluarga dan kesiapan istri mengelola rezeki dengan bijak. Seringkali diawali atau diakhiri dengan penyampaian kembang mayang atau kembar mayang sebagai simbol kehidupan yang rukun, subur, dan sejahtera. Yang keenam yaitu dahar kelimah atau dahar kembul. Pengantin saling menyuapi sedikit nasi beserta lauk pauknya, biasanya telur dadar, telur ceplok, kedelai, abon sebanyak 3 kali. Ini melambangkan kesetiaan, kasih sayang, dan komitmen untuk saling mencukupi kebutuhan lahir batin sepanjang hidup. Ritual ini penuh kelembutan dan disaksikan penuh perhatian oleh tamu. Yang ketujuh, percikan air suci atau tirta wening. Seorang sesepuh biasanya yang memimpin ritual memercikan air suci, biasanya air bunga setaman yang telah didoakan kepada kedua pengantin. Ini merupakan permohonan restu dan penyucian agar hidup pernikahan mereka diberkahi, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dalam kesucian. Yang ke-8, sindur binayang. Orang tua pengantin wanita, biasanya ibu, menyampirkan selembar kain sindur atau kain merah panjang di pundak kedua pengantin. Ayah pengantin wanita kemudian membimbing mereka berjalan perlahan mengelilingi pelaminan sebanyak 3 kali. Simbol perlindungan, bimbingan, dan penyatuan dari orang tua kepada anak memasuki gerbang rumah tangga. Setelahnya kain sindur diserahkan sepenuhnya kepada pengantin. Yang ke-9, pembacaan doa dan wejangan. Nah,
Prosesi jejer biasanya diakhiri dengan pembacaan doa secara Islam jika dilaksanakan dalam konteks Muslim, dan pemberian wejangan atau nasihat hidup berumah tangga dari sesepuh atau tokoh agama. Tamu undangan turut mendoakan. Nah, para pemirsa, prosesi jejer pengantin adat Jawa Tengah bukan sekedar duduk manis di pelaminan. Ia adalah sebuah drama sakral yang memadukan seni, budaya, spiritualitas, dan nilai-nilai luhur Jawa tentang bakti, tanggung jawab, kasih sayang, dan harapan akan masa depan yang baik. Setiap gerak dan benda dalam prosesi ini mengandung makna mendalam, menjadi fondasi spiritual bagi perjalanan rumah tangga pengantin baru. Momen ini menjadi puncak kebahagiaan bagi kedua keluarga besar dan disaksikan dengan penuh hikmat oleh seluruh tamu undangan. Nah, para pemirsa, beberapa urutan atau detail ritual kecil mungkin memiliki variasi tergantung aliran. Surakarta versus Yogyakarta dan keluarga pelaksananya. Istilah Jawa Tengah memang sering merujuk pada tradisi keraton yang lebih kompleks dan formal dibandingkan tradisi Jawa Timur atau daerah lain di Jawa Tengah yang mungkin lebih sederhana. Pemaes memainkan peran krusial dalam memandu pengantin menjalani setiap tahapan ritual dengan benar. Demikian para pemirsa yang budiman, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Dan apabila ada saran dan kritik yang membangun, silahkan untuk memberikan komentarnya pada kolom komentar yang telah disediakan.